Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola sebuah proyek yang bernama World Twilight Project dan pengelola ribuan data Twilight dari seluruh dunia sejak dari New Zealand sampai dengan mendekati kutub di wilayah Arktik, dan data itu adalah paling komprehensif di dunia. Namun selain kami melakukan penelitian tentang kehadiran fajar global di seluruh dunia, kami juga meneliti tentang kalender Islam global. Video kali ini saya buat untuk menanggapi tulisan-tulisan beberapa tulisan Profesor Thomas Jamaluddin yang kesan saya dia ini panik karena beberapa upaya yang dia lakukan kelihatannya sia-sia gitu. Imkan Ru'yat Mabim sudah saya buktikan itu adalah blunder besar. Kemudian data Labuan Bajo untuk subuh juga blunder besar. Jadi memang kelihatannya dia panik, makanya dia kemudian membuat tulisan-tulisan yang sangat ofensif tapi tidak mendasar. Nah, mari saya share screen saya. Presentasi kali ini saya beri judul ini. Imkan Ru'yat Mabims itu cacat sejak dulu. Ini kami buat sebagai tanggapan atas tulisan Profesor Thomas Jamaluddin, beberapa tulisan yang pertama ofensif dan keduanya ngawur. Coba nanti kita lihat, saya akan buktikan itu ya. Saya dari Dr. Saxona dari Islamic Science Research Institute. Oke. Mengapa income Ru'yat Mabims itu cacat? Saya lihat kayak ini. Pertama, mengabaikan prinsip akademik yang independen, bebas dari bias dan berkeadilan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kalau seperti ini sudah kecacat ini. Untuk menentukan awal bulan Komariah merupakan pekerjaan yang sia-sia. Nanti saya akan tunjukkan juga. Sekarang saya kupas yang pertama. Prinsip akademiknya cacat. Oke. Fungsi legislasi, eksekusi, dan yudikasi semua diborong dalam satu tangan. Ini kan ngawur banget. Kita lihat. Pertama, pada tahun 2000-an, pertengahan atau awal 2000-an, regulasi Imkan Ru'yat Mabims 238 diperkenalkan. Oke. Jadi artinya regulatornya mereka. Kemudian eksekutornya, peru'yatnya ditentukan sendiri juga. Kalau ada peru'yat yang di luar orang-orang yang ditentukan itu nggak boleh. Kemudian, kalau ada masyarakat yang melihat hilal di bawah kriteria yang ditetapkan, kemudian dihakimi, dianulir. Banyak contohnya itu, Cakung, beberapa kali itu, pesantren di Cakung, di Madura beberapa kali melihat hilal, tapi karena kriterianya di bawah Imkan Ru'yat 238 itu kemudian dianulir. Ini kan cacat. Masa semua diborong oleh satu tangan? Mana fungsi kontrolnya? Artinya, selama puluhan tahun arsip data hasil ru'yat Kemenag itu penuh bias. Itu sudah cacat itu. Nah, kemudian dengan menggunakan database yang cacat ini, disusunlah kriteria baru Imkan Ru'yat Mabims 3.64.
Diawali dengan apa yang dilakukan oleh Pak Thomas Jamaluddin, ribuan data itu ribuan. Karena apa? Karena selama kalau nggak salah 20 tahunan dari 1969 sampai 2015 atau berapa. Katakanlah 10 tahun. 10 tahun yang di datanya itu kan awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah. Jadi 300. Satu itu setiap katakanlah awal Ramadan itu katakanlah ada 100 lokasi itu. Jadi sudah ribuan data itu. Nah, kemudian secara subjektif Pak Thomas Jamaluddin ini itu, oh ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Pilihnya 11 data. 11 data. Dari ribuan itu di 11 data. Kasih rupiah. Ini jelas bias. Karena kriteria pemilihannya juga cuma subjektif aja sendiri kan. Ngawur betul itu, ngawur. Secara statistik ini adalah cacat ilmiah karena redundancy-nya hanya 8. Akan mengganti 2, 3 dan 8 tapi datanya cuma 11. Artinya redundancy-nya itu 11 dikurangi 3, 8. Ini kalau secara statistik, kalau ngerti statistik lah Pak Thomas Jamaluddin itu. Ini ada redundancy-nya sangat rendah, reliability-nya sangat rendah, mendekati 0. Nah, jadi memang harus belajar statistik ini. Padahal untuk kepentingan ratusan juta umat Islam. Bayangkan ratusan juta umat Islam dibikin main-main aja cuma data pakai 11 data yang asalnya data sekunder yang cacat, penuh bias. Padahal dalam setiap Jumat, khutbah Jumat, khotib itu mungkin 95% lah, selalu membacakan, mengingatkan ini. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan padamu. Artinya mewajibkan, cuman beda dengan kutiba. Kalau kutiba itu rukunnya jelas. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, itu rukunnya jelas. Syarat-syaratnya jelas kan. Kalau ya'murukum itu mewajibkan pada kalian, memerintahkan pada kalian bil adli wal ihsan, agar berbuat adil dan ihsan. Mana adilnya kalau semua eksekutif, legislatif dan yudikatifnya diborong oleh satu tangan? Bagaimana adil? Mana kontrol sosialnya? Dan ihsan itu menjaga etika, etika bermasyarakat, etika berkelompok, etika bertetangga. Bahkan harus adil pada tetangga. Tidak boleh daun pohon yang kita tanam masuk ke pekarangan tetangga. Itu jelas. Ihsan itu. Perbuatannya ihsan. Bahkan air cucuran atap rumah kita tidak boleh masuk pekarangan tetangga. Ya. Apalagi adil pada ratusan juta umat Islam. Jadi haram jika tidak adil. Ya, haram. Nah, sekarang Pak Thomas ini selalu bicara soal otoritas tunggal. Yaitu sejak tumbangnya sistem pemerintahan monarki yang korup di abad ke-18, 1700 sekian, 1780 sekian, otoritas tunggal itu sudah ditinggalkan. Ditandai, ya, itu di puncaknya itu ditandai dengan serangan rakyat Prancis ke Istana Bastille pada 14 Juli 1789. Kemudian Republik Prancis dideklarasikan pada September 1792. Kemudian kepala Raja Louis ke-16 dan permaisurinya dipenggal dengan menggunakan gilotin. Yes. Oleh rakyat Prancis itu. Kemudian diarak, ditenteng, diarak keliling kota Paris. Itu terjadi pada 21 Januari 1793. Itu karena kemarahan rakyat dengan otoritas tunggal.
Sejak itu sistem monarki masih ada, namun sudah menjadi demokratik monarki. Itu masih ada di Inggris, Spanyol, Belanda, Belgia, dan lain-lain. Tapi sudah sebagai simbol saja. Pengelolaan tata kelola kebijakan publik, sosial, ekonomi, politik, diatur melalui distribusi dan independensi kekuasaan trias politika, yaitu dipisahkan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, tidak ada otoritas tunggal itu. Otoritas tunggal itu haram hukumnya sekarang ini. Hakim di negara beradab itu bahkan dilarang makan di sembarang restoran, nonton bioskop, ke mall. Ketika saya kuliah di Inggris, kawan saya orang Indonesia, kami sama-sama dosen UGM pada saat itu, dia indekosnya di rumahnya seorang pensiunan hakim. Kami datang, saya berdua dengan teman lagi, jadi kami ngomong mengunjungi teman ini. Sempat ngobrol, jadi ngobrol lama lah dengan si apa itu pensiunan hakim di Inggris ini, itu di London ya. Jadi, nah untuk kehidupan seorang calon hakim dengan apartemennya itu sangat sederhana kalau menurut saya. Nah, si pensiunan hakim ini menceritakan bahwa dia tidak bisa sembarangan ketika aktif ya, tidak bisa sembarangan ke restoran, nonton bioskop, ke mall, itu nggak boleh. Itu adalah dalam rangka untuk menjaga marwah seorang hakim supaya jangan ada bersinggungan, berkelindan dengan eksekutif dan legislatif dan masyarakat. Harus steril betul. Jadi apalagi sejak abad 20, fungsi kontrol itu bahkan diperkuat melalui kontrol masyarakat. LSM, rakyat. Jadi tidak ada otoritas tunggal itu. Jadi upaya ada sekarang imkan ru'yat mabims adalah upaya yang sia-sia. Karena apa? Karena ketinggian hilal itu sudah tidak relevan. Ya. Seandainya proses akademiknya tidak cacat, ini tetap upaya yang sia-sia. Padahal cacat berat kan tadi, datanya data bias, ribuan data cuma dibuang-buang cuma 11 biji, jadi udah kacau betul. Hilal yang tidak kelihatan di bawah ufuk itu, mau di bawah ufuk atau kalah intensitasnya oleh sinar matahari, sebetulnya jauh lebih besar dari hilal maghrib sebelumnya. Ini animasi ini sudah sering sekali saya sampaikan. Nah, ini dalam posisi ini matahari, ini bulan, ini. Jadi hilal itu fase bulan itu membesar dan mengecil itu akibat bulan mengelilingi bumi. Ya, tidak ada hubungannya dengan siang dan malam. Jadi ini saya anggap buminya tidak berotasi. Nah, kemudian ini dalam posisi seperti ini gelap, tidak kelihatan kan. Kemudian bergerak. Nah, setelah ketika bergeser ke sini, dia ini kelihatan. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sampai hampir setengah lingkaran ini, hampir setengah lingkaran. Orang ini tidak bisa melihat ini. Karena siang terang benderang kan gitu. Jadi apalagi melihat hilal. Iya kan? Tidak mungkinlah orang ini bisa melihat ini karena terang benderang. Jadi apalagi melihat hilal. Nah, baru ketika maghrib, right? Nah, orang ini baru bisa melihat hilal. Oh, hilal itu. Tapi kemudian tenggelam. Hanya beberapa detik kemudian tenggelam. Right? Sebaliknya orang ini, orang yang di sebelah kanan ini, tadinya melihat, oh itu hilal itu ada apa? Ada ini first quarter moon terbit di arah dari timur. Kemudian dia bergerak. Nah ini tambah besar, orang ini bisa melihat tambah besar sampai purnama dia bisa melihat. Tapi orang ini nggak kelihatan karena tertutup oleh ufuk kan, tertutup oleh bola bumi. Jadi tidak ada kaitannya besarnya hilal itu dengan ketinggiannya.
Karena ketinggiannya negatif itu bisa juga ini ketinggiannya negatif kalau bagi orang ini, ketinggiannya ini. Bagi orang ini kan ketinggiannya negatif, tapi sebesar ini. Jauh lebih besar dari hilal, tapi nggak kelihatan karena di bawah ufuk kan gitu. Jadi sangat naif kalau kemudian yang dioprek-oprek itu ketinggian hilal mulu. Aduh, gawat ya. Oke, kemudian saya sudah memproduksi sekitar 10 video lengkap dengan data dan animasi yang membuktikan bahwa imkan ru'yat mabims adalah blunder besar. Saya kirimkan juga video-video itu ya ke para pakar astronomi mabims di Malaysia dan Brunei. Yang Singapura saya tidak punya kontaknya, jadi saya tidak kirimkan. Tidak ada yang dapat membantah data saya. Padahal di situ saya jelaskan bahwa imkan ru'yat mabims adalah blunder. Tidak ada yang baik membantah data saya. Jadi memang tidak bisa dibantah karena itu. Jadi visibilitas hilal itu tidak diperlukan. Oke, ini video-video yang saya sudah produksi ya. Ada potensi sengketa Idul Adha. Jadi silahkan masuk YouTube, kemudian ketik nama saya, kemudian ini akan muncul. Ini dua. Ini sengkarut blunder kriteria imkan ru'yat mabims. Ada blunder kriteria imkan ru'yat mabims. Memang saya sengaja saya berikan seperti itu. Akurasi ayat-ayat Allah. Imkan ru'yat mabims membelah umat pada Idul Fitri 1444 Hijriah. Potensi perbedaan Ramadan ini semuanya menjelaskan dan membuktikan bahwa imkan ru'yat mabims adalah blunder. Imkan ru'yat mabims belah umat pada Idul Fitri ini. Blunder imkan ru'yat mabims belah umat 10 kali, bukan 10 kali sebetulnya, maaf ini. Sebetulnya 11 kali selama 1444 Hijriah ini. 11 kali, bayangkan. Dari 12 bulan, 11-nya itu terbelah oleh imkan ru'yat mabims. Jadi kalau tidak di apply, tidak dilakukan, tidak digunakan imkan ru'yat mabims, maka kita normal. Dunia itu tidak terbelah. Tapi begitu imkan ru'yat mabims ditetapkan, digunakan, ya terbelah ini. 11 kali dalam, bukan 10 ya, 11 kali dalam 12 bulan. Jadi artinya kesalahannya itu 92%. Wah, luar biasa betul. Imkan ru'yat mabims itu ibarat ahli kimia, ya, yang mengklaim dapat merubah kayu menjadi emas. Ini contohnya aja, contoh saja. Namun dengan segala macam upaya, terus waktu tentu saja, biayanya sampai 100 juta. Pada hasilnya adalah hanya 1 gram emas dan senilai 2 juta. Jadi seandainya prosedur akademiknya itu betul, mungkin secara saintifik betul, ya. Oh, betul lah, oke. Saintifik mungkin bisa dapat hadiah Nobel juga. Tapi kemudian secara praksis, apa gunanya? Biayanya 100 juta kok cuma dapat hasilnya 2 juta kan? Secara akademik mungkin oke. Tapi untuk secara praktis nggak ada gunanya. Itulah imkan ru'yat mabims. Kalau prosedur akademiknya betul. Nah, ini nggak benar. Datanya cacat, prosesnya ngawur. Jadi inilah imkan ru'yat mabims itu. Apalagi proses akademiknya cacat dan ngawur. Nah, Pak Thomas juga mengatakan bahwa wujudul hilal itu geosentris. Nah, kita lihat. Karena berkejar-kejaran, apa tuh bulan dan bumi itu berkejaran-kejaran, kata anggapannya. Nah, lihat, berkejar-kejaran itu adalah teks Al-Quran. Wasakhkhara lakumul syamsa wal qamara daibain. Ya. Daibain itu artinya keduanya berputar. Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang keduanya terus-menerus beredar, berputar. Jadi ini teks Al-Quran ini beredar itu. Matahari dan bulan beredar itu. Teks Al-Quran.
dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Nah, ini selalu diikuti. Kalau Allah itu berfirman tentang bagaimana bulan dan matahari itu beredar dalam orbitnya, selalu diikuti atau ada ayat lain yang menjelaskan tentang menundukkan malam dan siang. Kita lihat lagi. Yasin 38. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalikal taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Ini teks Al-Qur'an. Jadi Pak Thomas itu mau mengolok-olok teks Al-Qur'an kalau gitu. Menuduh geosentris. Tapi harus diingat, Allah itu selalu anukan pada ayat sebelumnya, pada Yasin 37-nya, dikatakan wa ayatul lahumul lail, dan satu saja tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dan malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Jadi itu adalah peredaran semu matahari. Profesor astronomi nggak ngerti peredaran semu matahari, heran juga saya. Jadi itu adalah karena bumi berputar, kemudian matahari dan bulan itu seolah-olah berkeliling. Jadi itu ada di dalam teks Al-Quran itu. Kita harus mengerti sains memang. Ini anunya. Ini. Jadi karena bumi berputar seperti ini, kemudian seolah-olah bulan dan matahari itu bergerak ke sana. Ini udah jelas sekali apa tuh. Sains sangat jelas membuktikan itu. Jadi matahari berjalan itu adalah perjalanan semu, apparent movement, dari akibat bumi berotasi. Kalau geosentris, imkan rujat juga pasti geosentris lah. Gimana? Karena begini, ini bulan dan bumi itu diproyeksikan pada bola langit. Ini namanya bola langit ini, celestial sphere. Kemudian seolah-olah kemudian berkejar-kejaran, itulah gerak semu matahari. Nah, ketika matahari tenggelam, imkan ru'yat global mempersyaratkan ini 5 derajat ketinggiannya. Sedangkan elongasinya adalah 8 derajat. Tapi ini terjadi dimanapun di muka bumi, maka syah. Sebaliknya, imkan ru'yat mabim lebih kecil, sebutnya 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat, tapi lokal. Bahkan bukan ASEAN, karena hanya Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura. Bahkan tidak ASEAN. Nah, sekarang kita lihat apa wujud hilal itu. Ini adalah jadi pengukurannya itu ketinggian dan elongasinya itu terhadap ada bidang referensinya adalah ini bola langit ini. Nah, sekarang kita lihat wujudul hilal. Wujudul hilal sama, bidang referensi digunakan untuk pengukurannya adalah ini. Cuman kata wujudul hilal itu karena visibilitas hilal itu tidak relevan, kita tidak concern dengan visibilitas hilal. Jadi ini ketinggiannya boleh aja 0,1 derajat, 0,05 derajat pun nggak apa-apa. Ini wujudul hilal. Loh, pengukurannya sama di bidang ini, kok dibilang ini geosentris? Kalau yang tadi kok tidak geosentris, ini jadi nalarnya di mana? Jadi bahkan Pak Thomas ini sebetulnya mungkin bidang referensi pun nggak ngerti gitu. Heran saya, betul-betul heran. Nah, sekarang dalil syar'i. Banyak hadis mauquf, itu hadis yang berhenti pada sahabat. Di antaranya yang ada contoh-contohnya yang saya miliki itu berhenti pada kisah Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, yang menjelaskan hilal siang hari telah ada sejak zaman sahabat. Ada hilal siang hari itu. Bila terlihat pada pagi hari, umat membatalkan puasanya. Ya karena pada saat itu memang belum bisa menghitung kan gitu. Kalau sekarang sudah bisa dihitung. Jadi tidak
kita bisa menghindari kejadian dramatis orang sudah berpuasa kemudian membatalkan. Kita bisa hitung itu dengan akurat. Animasi komputer sudah mampu melakukan visualisasi dan menghitung secara akurat kehadiran hilal di bawah ufuk yang lebih besar ketimbang yang di atas ufuk. Ya, di bawah ufuk itu bisa jauh lebih besar dari atas ufuk. Demikian juga hilal yang siang hari akan jauh lebih tebal daripada yang terlihat pada maghrib sebelumnya. Nah, imkan ru'yat mabims menyebabkan umat Islam dunia terbelah 11 kali selama 1444 Hijriah ini saja. Tadi sudah saya jelaskan. Berarti kesalahannya 92%. Ini kriteria acak-adut ini. Akibat imkan ru'yat mabims, selama bulan Syawal yang akan datang, umat Islam ASEAN akan beribadah sekitar 12 jam di belakang Muslim Amerika. Ya. Karena kita belum Syawal, mereka sudah Syawal. Jadi akan 19 jam di belakang Arab Saudi dan 14 jam di belakang Muslim Eropa. Apa enggak acak-adut itu? Ngawur itu. Jadi pada bulan Zulkaidah dan Zulhijjah yang akan datang, insya Allah Lebaran haji kita juga akan seperti itu. Itulah akibat imkan ru'yat mabims. Jadi Muhammadiyah itu akan bermigrasi bukan ke imkan ru'yat mabims. Kita akan bermigrasi ke wujudul hilal, ke kalender Islam global. Karena kalender Islam global akan mempersatukan umat muslim dunia. Tidak ke imigrasi ke imkan ru'yat mabims yang cacat nalar. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.